Tujuannya adalah apa? Menghentikan supaya ini benar-benar hanya mengadili ijazahnya saja. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Ya, dari SD semuanya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yakin bahwa perkara. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizas Anindi Asmaradana, nomor induk mahasiswa 240111093 dari program studi Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video opini mengenai analisis kasus Roy Suryo dalam polemik ijazah Presiden Joko Widodo dari perspektif hukum dan keadilan. Alasan saya memilih kasus ini karena menjadi salah satu isu yang cukup banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, baik di media massa maupun media sosial. Selain itu, kasus ini juga menarik untuk dianalisis karena berkaitan dengan kebebasan berpendapat, pembuktian hukum, peran media digital, serta bagaimana hukum ditegakkan secara adil di tengah perbedaan pendapat yang berkembang di masyarakat. Sebelum membahas kasusnya, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah proses penerapan hukum yang dilakukan secara objektif, jujur, transparan, dan tidak memihak kepada siapapun. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, baik pejabat negara, tokoh publik, maupun masyarakat biasa harus mendapatkan perlakuan yang sama. Penegakan hukum yang berkeadilan juga tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan publik, kepentingan politik, ataupun popularitas seseorang. Semua keputusan harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus yang saya pilih adalah polemik mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang melibatkan Roy Suryo. Roy Suryo merupakan salah satu tokoh publik yang beberapa kali menyampaikan pendapat dan analisis terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan perdebatan yang luas di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung adanya pemeriksaan terhadap dokumen tersebut sebagai bentuk transparansi publik, namun sebagian lainnya menilai bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan dapat merugikan pihak yang dituduh. Perdebatan tersebut kemudian berkembang menjadi isu hukum yang mendapat perhatian dari aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Mengapa kasus ini menarik untuk dibahas? Menurut saya, kasus ini menarik untuk dibahas karena memiliki beberapa aspek penting. Pertama, kasus ini melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi dan membentuk opini publik dalam waktu yang sangat singkat. Ketiga, kasus ini memperlihatkan adanya batas yang harus diperhatikan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum. Lalu yang keempat, kasus ini menjadi contoh bagaimana suatu isu dapat berkembang menjadi polemik nasional meskipun proses pembuktiannya masih berlangsung. Karena alasan tersebut, kasus ini sangat relevan untuk dianalisis dalam perspektif hukum dan keadilan. Kasus ini memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Dari sisi positif, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya transparansi informasi publik. Masyarakat juga semakin memahami bahwa setiap tuduhan atau pernyataan harus didukung oleh bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dari sisi negatif, kasus ini juga menimbulkan perpecahan pendapat di masyarakat. Banyak perdebatan terjadi di media sosial yang terkadang disertai penyebaran informasi yang belum tentu benar. Selain itu, sebagian masyarakat menjadi bingung membedakan antara fakta, opini, dan spekulasi yang beredar di internet. Apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan? Menurut pendapat saya, penegakan hukum yang berkeadilan dalam kasus ini harus memperhatikan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan melakukan kritik terhadap pejabat publik. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dilindungi oleh hukum. Setiap warga negara berhak menyampaikan pandangan dan pendapatnya mengenai suatu isu publik. Namun, yang kedua adalah tanggung jawab atas pendapat yang disampaikan. Apabila suatu tuduhan disampaikan kepada publik, maka tuduhan tersebut harus memiliki dasar dan bukti yang kuat. Hukum tidak dapat memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan asumsi, dugaan, atau opini yang berkembang di media sosial.
Menurut saya, rasa keadilan akan tercapai apabila seluruh pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan pembelaannya, sementara aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan objektif. Media digital memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan kasus ini. Saat ini informasi dapat menyebar dengan cepat melalui TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, maupun platform lainnya. Di satu sisi, media digital membantu masyarakat memperoleh informasi dengan lebih mudah dan cepat. Namun, di sisi lain, media digital juga memiliki resiko yang cukup besar karena informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar secara luas dalam waktu singkat. Seringkali, masyarakat langsung mempercayai suatu informasi hanya karena banyak dibagikan atau menjadi viral, padahal belum tentu informasi tersebut benar. Dalam kasus ini, media digital berperan besar dalam membentuk opini publik sebelum adanya keputusan hukum yang final. Hal ini menunjukkan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Solusi yang dapat dilakukan agar penegak hukum berjalan lebih baik dan lebih berkeadilan. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kemampuan literasi digital agar mampu membedakan antara fakta dan opini. Kedua, media massa maupun media sosial harus lebih bertanggung jawab dalam menyebar informasi kepada publik. Ketiga, aparat penegak hukum harus memberikan penjelasan yang transparan mengenai proses dan hasil pemeriksaan sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi. Keempat, masyarakat perlu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Kelima, setiap individu harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang dapat mempengaruhi nama baik seseorang. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kita harus selalu memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, kita juga harus menghormati proses hukum dan mengutamakan fakta serta bukti dibandingkan asumsi atau spekulasi. Sebagai kesimpulan, kasus Roy Suryo dalam polemik ijazah Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan memerlukan keseimbangan antara kebebasan berpendapat, perlindungan hak individu, dan pembuktian berdasarkan fakta. Kasus ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya berpikir kritis, bijak menggunakan media digital, serta menghormati proses hukum yang berlaku. Demikian video opini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.